Ya, bab yang ke-60. Orang yang menutup pintu rumah, ya, pintu terhadap tetangganya. Apa maksudnya menutup pintu ini? Kita diperintahkan untuk terbuka. Ya, diperintahkan untuk terbuka pintu kita. Ya, bukan apa? Bukan menutup pintu. Apa maksudnya pintu yang terbuka? Atau pintu yang terbuka terus, apa maknanya? Nah, nanti kalau terbuka terus gimana Ustadz? Nanti ayamnya tetangga masuk. Enggak cuman ayamnya tetangga, kucingnya tetangga masuk. Kalau terbuka terus bukan cuman ayam sama kucing masuk Ustadz, maling juga masuk. Terus maksudnya apa ini? Pintu rumah yang terbuka. Ya. Nah, ini kita akan baca hadisnya jemaah. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar. Qala laqad ata alaina zamanun au qala hinun. Jadi Abdullah bin Umar ini dia cerita, mengkisahkan kisah yang sangat mengharukan. Apa kisahnya? Kata beliau, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Di mana dulu ada seseorang, ada orang-orang yang dia lebih mengutamakan orang lain di dalam hartanya sendiri. Ya, mengutamakan saudaranya orang muslim dari dianya sendiri. Tsummal an ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Tetapi sekarang ada waktu di mana dinar dan dirham itu lebih dicintai dari saudaranya yang muslim. Ada suatu waktu di mana harta itu lebih dicintai dari saudaranya yang muslim. Wa sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak nanti pada hari kiamat ada tetangga-tetangga yang memegangi tangan-tangan kita, dipegang. Ya. Kemudian tetangga itu pun mengatakan, yaqulu ya Rabb, ya Allah, hadza aghlaqa babahu duni, ya Allah, ini tetangga saya dulu di dunia, tetapi dia telah menutup pintunya untuk tidak menolong saya. Maka famana ma'rufahu, kemudian dia menghalangi kebaikan untuk diriku, maknanya dia enggak peduli dengan aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan hadis yang ke-111 ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bercerita, dulu ada satu kejadian, dan kejadian itu adalah nyata. Di mana kejadian nyata tersebut, ketika itu orang lebih memilih saudaranya yang muslim dari hartanya dia sendiri. Artinya dia mengatakan dalam diri mereka bahwa saudara saya itu lebih berhak menggunakan harta saya. Ya, kapan ini terjadi jamaah? Ini adalah terjadi ketika Rasul hijrah. Terjadi kejadian yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, di mana waktu itu kejadian nyata, ada waktu yang sangat membahagiakan, yaitu ketika Rasul dan kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa? Tahun pertama kan hijrah. Ya. Kaum muhajirin datang ke Madinah untuk apa? Untuk hijrah. Ternyata orang-orang Ansor
yang mereka orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam di Madinah, mereka menyambut dengan baik saudara-saudaranya yang datang dari Muhajirin. Tahu sendiri kaum Muhajirin datang dari Mekah untuk membawa apa? Agama mereka, mempertahankan keyakinan dan keimanan mereka. Mereka itu nggak bawa apa-apa, jamaah. Bukan karena nggak pengen bawa, karena ditahan oleh orang musyrikin Quraisy, sehingga mereka datang ke Madinah cuman bawa baju yang dipakai. Datang nggak cuma sendiri, ada yang bawa dengan keluarganya, ada yang datang dengan anaknya, ada yang bawa dengan keluarganya, cuma baju yang dipakai. Tetapi sambutan orang-orang Ansor, Allah kabarkan itu di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Dan orang-orang Ansor ketika itu menyambut kedatangan kaum Muhajirin dengan sukacita. Ya. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Allah kabarkan ketika mereka menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin, mereka menyambut dengan sukacita dan memberikan harta benda mereka. Padahal mereka, dan di dalam mereka memberikan harta kepada kaum Muhajirin, tidak ada dalam hatinya itu memikirkan untuk sendiri. Oh jangan ini, sayang. Oh kasih aja itu yang murah. Oh kasih baju aja itu yang bekas. Enggak. Mereka memberikan tanpa ada dalam dirinya itu, seakan-akan mereka sudah apa? Seakan-akan mereka itu lebih berhak menggunakan hartanya dia dari dirinya sendiri. Kemudian Allah puji mereka ayat setelahnya. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir, maka mereka adalah, kata Allah, orang-orang yang akan beruntung. Ini yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Umar mengkisahkan tentang kedatangan kaum Muhajirin, di mana ketika itu Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan orang Ansor. Orang Muhajirin datang itu nggak satu dua, ratusan orang, dan nggak bawa apa-apa, diusir dari Mekah. Cuman baju satu-satunya yang dipakai. Tetapi orang Ansor mereka membagi dengan sukacita. Ya. Dibagi tanahnya, dibagi rumahnya, dibagi hartanya, dibagi makanannya, bahkan level lebih dari harta, istrinya juga dibagi. Loh gimana Ustadz kok bagi istri? Jadi begini, bukan dibagi begitu. Ya. Abdurrahman bin Auf, Rasul mempersaudarakan dengan salah satu orang kaya di Ansor, di Madinah. Kemudian orang Ansor ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu sekarang sudah jadi saudara saya, sudah dipersaudarakan oleh Rasul. Saya punya tanah sekian hektar, saya bagi dua. Tanah saya sekian hektar plus pohon kurma dan buahnya, saya bagi dua. Kamu separuh, saya separuh. Ya. Kemudian saya punya rumah sekian, saya bagi dua. Silakan kamu pilih yang mana. Enggak cuman sampai itu. Orang Ansor mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, dan saya punya istri lebih dari satu. Silakan kamu nanti lihat. Mana yang lebih kamu sukai, ngomong, saya akan cerai dia. Kemudian nanti kalau sudah selesai waktu masa idahnya, silakan kamu nikahi.
Itu nggak cuma satu, semua para sahabat demikian jemaah. Artinya apa? Mereka itu membagi harta mereka tanpa memikirkan untuk sendiri. Sampai level bagi apa? Bagi istri untuk dicerai biar dinikahi. Itu kalau ada hari ini begitu yang ditawarin jenengan gimana Pak? Oh langsung paling siap. Ya begitu. Apa jawabannya Abdurrahman bin Auf ketika dibagi tanah yang sekian hektar dengan belas pohon kurma dan buahnya, kemudian dibagi rumahnya, bahkan suruh milih dari salah satu istrinya. Abdurrahman bin Auf mengatakan barakallahu fikum wa fi ahlikum wa malikum. Terima kasih, kalau bahasa kita begitu. Terima kasih, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Cukup buat saya tunjukkan di mana pasar kalian, aina sukukum, di mana pasar kalian. Kemudian ditunjukkanlah pasar. Dia nggak mau jemaah, ya, menjaga wibawa sampai demikian. Itulah yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar mengatakan, di mana waktu itu ada waktu di mana orang-orang ketika itu lebih mengutamakan saudaranya untuk memakai hartanya dari dirinya sendiri sampai ke level bagi seperti itu. Bayangkan kalau tanahnya 1 hektar. Bayangkan kalau rumahnya itu sekian. Ya, tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Ya, menolak dengan baik, semoga Allah berkahi hartamu, keluargamu. Cukup saya tunjukkan pasar di mana, biar saya kerja. Sekarang jangankan mau ditunjukin, jamaah, ditawarin, minta malah. Ya. Dan juga nggak ada orang hari ini yang nawarin begitu, betul? Ada nggak orang yang begitu nawarin? Ya, ya. Luar biasa ini. Naam. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Beliau pun melanjutkan dalam hadis yang ke-101 ini. Tsummal ana dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Tetapi nanti ada suatu zaman, waktu di mana seseorang itu lebih memilih hartanya, lebih memilih tanahnya daripada saudaranya orang muslim. Lebih dia cintai hartanya daripada orang muslim, ya, lebih peduli. Ya, akan datang waktu di mana tidak peduli lagi dengan apa? Dengan orang lain. Ya, tidak peduli dengan orang muslim apalagi susah. Ya, malah milik orang miskin, orang susah dirampas kalau bisa. Ya. Bantuan untuk orang muslim, bantuan untuk orang miskin diambil juga. Ya. Kadang-kadang yang ngambil, yang cerobot juga bukan orang miskin. Banyak malah orang kaya. Sudah jelas-jelas di situ berasnya tulisannya raskin. Apa raskin? Beras untuk orang miskin, disunat coba. Yang nyunatnya orang kaya lagi. Benar kata Abdullah bin Umar, nanti akan datang suatu waktu di mana orang akan lebih cinta harta daripada saudaranya yang muslim. Apalagi tambah sudah muslim miskin lagi, malah diambil hartanya. Tega amat loh katanya orang. Ya. Sudah tahu itu bantuan untuk orang miskin. Ya, diserobot. Tega banget ini, bukan malah dibantu, malah diambil. Ya. Kalau bisa diambil semuanya, nggak peduli mau itu susah, mau itu orang miskin, diambil. Ya, nggak apa-apa, ditipu udah. Ya, tanahnya pun diambil sekalian. Ya. Tanahnya diambil, ya, hartanya ditipu. Sampai patok tanahnya digeser.
sudah lebih cinta hartanya daripada orang muslim. Ya. Dan nanti hari kiamat kata Nabi SAW, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Ingat nanti di hari kiamat akan ada tetangga-tetangga yang megangin tangan kita, dipegangin. Ya, kenapa dipegangin? Gak langsung dapat kebaikan. Apa kata Rasul? Yaqulu ya Rabbi, ya Allah, orang ini dulu jadi tetangga saya. Hadza aghlaqa babahu duni, dia telah menutup pintu rumahnya, tidak mau peduli dengan tetangganya. Ya. Sudah diketok pintunya, minta bantuan. Ya. Minta bantuan, ini istri mau lahiran. Ya. Tengah malam pura-pura nggak dengar. Tengah malam minta bantuan, rumahnya ada maling, ya nggak dibukain pintunya. Ya, siang-siang minta bantuan, air di rumah mati karena pumpnya lagi rusak, ya minta tolong ke tetangga yang punya apa? Punya mesin sendiri altetis, ngomongnya apa? Sama lagi rusak, padahal enggak. Ingat, maka yang demikian nanti ada tetangga yang megangin kita, jemaah. Di mana tetangga kita nanti akan mengadu, ya Allah, orang ini dulu tetangga saya, tetapi dia menutup pintunya, tidak peduli dengan kesusahan saya. Ya, diketok nggak mau dengar, ya diketok pura-pura nggak dengar. Nggak peduli, ya, cuman minta apa? Minta bantuan, cuman minta air karena lagi mati di rumah, minta bantuan ini istri mau lahiran, nggak peduli. Hati-hati jemaah, ya. Kecuali kalau dimintain makanan dan dia mungkin dia juga nggak ada makanan, ya nggak apa-apa. Kalaupun mau menolak, nolak yang baik, mohon maaf. Kamu minta bantuan makan ke saya juga sama susah. Sudah 3 hari ini saya makan cuman sehari sekali. Loh gimana kalau begini, ya sudah kan. Ya. Tapi yang masalah menutup pintu ini artinya dia tidak peduli dengan kita. Ya. Kalau kita mau menolak, tolak ya dengan baik. Kalau memang kita memang gak mampu membantu, gak bisa, ya silakan. Tetapi jangan caranya seperti itu, pura-pura nggak dengar. Ingat di hari kiamat tetangga kita akan memegangi kita, jemaah. Ya, yang harusnya kita mendapatkan nikmat belum dipegang sama tetangga. Jadi tetangga itu urusannya panjang, bukan cuman di dunia. Maka kita jemaah, selama kita masih mampu, maka bantulah tetangga kita semampu apa yang kita miliki. Tapi kalau kita nggak mampu membantu, kita mau menolak, maka tolaklah dengan cara yang baik, bukan dengan menutup pintu, mengunci, menggembok, mengelas sekalian biar tetangganya nggak masuk, sendiri juga nggak bisa keluar. Ya. Kemudian yang terakhir, menyadari bahwa berbuat baik kepada tetangga bukan cuma di dalam bersosial, tetapi juga di dalam Islam lebih dari itu, karena Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, iman dalam Islam bukan sekedar sosial, tetapi iman, bukti iman adalah berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih punya tetangga, maka berbuat baiklah semampu dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Dan semoga tetangga kita itu tidak berbuat jahat kepada kita. Dan jangan sampai tetangga kita akan menuntut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasul mengkabarkan di dalam hadis yang ke-111 ini. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.